Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan institusi keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Nah, kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga atau riba, transaksi yang bersifat transparan atau gharar, dan spekulatif atau maisir. Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam video kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai sejarah perkembangan perbankan syariah. Perkenalkan, nama saya Noviatika Salsabila. Selanjutnya nanti akan ada dua rekan saya, yaitu Nuriatul Jana dan Siti Badiatun Nisa, yang akan membantu menjelaskan mengenai materi ini. We are from Group 1, here want to present the result of our discussion about the material of the history of the development of Islamic banking, atau sejarah perkembangan perbankan syariah. Have a good time watching! Nah, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ria mengenai sejarah perkembangan bank syariah. Simak terus videonya ya guys. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bank syariah. Perkembangan institusi keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dan kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia periode 1992 sampai 1998. Hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank rakyat syariah atau BPRS yang telah beroperasi. Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga atau riba, transaksi yang bersifat transparan atau gharar, dan spekulatif atau maisir. Dengan kenyataan tersebut,
Pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Dalam upaya pengembangan perbankan syariah tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan nasional mulai bergerak maju dengan memperkenalkan instrumen moneter syariah pertama, yaitu Sertifikat Wadiah BI atau yang disingkat SWBI di tahun 1999 dan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2000. Di tahun 2002, BI memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah melalui PBI nomor 4/1/PBI tahun 2002 yang mengatur tentang yang pertama, konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Yang kedua, konversi cabang konvensional menjadi cabang syariah. Yang ketiga, konversi kantor kas konvensional menjadi cabang syariah. Dan yang terakhir, pembukaan subcabang syariah di cabang konvensional. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas pengaruhnya dari perkembangan perbankan syariah di berbagai negara. Pada awalnya didirikan bank syariah secara sederhana pada tahun 1963 di kota Midghammer yang kemudian dikembangkan pada tahun 1971 dengan nama Nasr Social Bank. Di Malaysia pada tahun 1983 didirikan Bank Islam Malaysia Berhad yang dioperasikan berdasarkan syariah Islam. Dan di Iran, perbankan syariah mulai diterapkan pada tahun 1979. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah melakukan pengembangan bank syariah sejak 1983 atau bahkan ada yang sejak 1979, pengembangan bank syariah di Indonesia yang dimulai pada tahun 1992 relatif terlambat. Hal tersebut disebabkan oleh belum sependapatnya ulama Indonesia mengenai keberadaan bunga bank. Yang kedua, kurang kondusifnya sosial politik di Indonesia yang mengakibatkan belum adanya political will pemerintahan pada masa itu. Yang ketiga, tanggung jawab moral yang harus dipikul karena mencantumkan label syariah. Dan yang terakhir, adanya kendala hukum sehingga belum memungkinkan pengembangan bank syariah karena bank syariah belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Nah, itu tadi penjelasan dari saudari Ria. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nisa mengenai tujuan perbankan syariah dan sistem perbankan syariah. Simak terus videonya ya guys. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 3, Nomor 2, Tahun 2008, tentang perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini bank syariah mempunyai tujuan yang pertama, menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan yang semakin baik. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi. Dengan adanya bank berdasarkan syariah Islam, masyarakat yang tadinya enggan berhubungan dengan bank Islam akan merasa terpanggil atau akan merasa ingin untuk bergabung dengan bank Islam. Yang ketiga, perkembangan lembaga keuangan dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggerakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jangka lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil. Yang keempat,
Bank syariah mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lainnya. Nah, jadi tujuan dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariat Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dari perbankan syariah. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sikap operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga diperoleh dari nasabah yang meminjam ataupun bunga yang dibayar kepada penyimpanan dana di bank syariah. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan-keuntungan, bentuk hasil atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat agama Islam. Nah, itu tadi penjelasan dari saudari Nisa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Atika mengenai aspek likuiditas. Simak terus videonya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek of liquidity atau aspek likuiditas. Apa sih likuiditas itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban membayar utang yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Dalam terminologi keuangan dan perbankan, terdapat banyak pengertian mengenai likuiditas. Beberapa di antaranya dapat disebutkan, yaitu yang pertama, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip. Dengan kata lain, menurut definisi ini, suatu bank dikatakan liquid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang daripada penitip dana maupun dari para peminjam atau debitur. Lalu yang kedua mengenai likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Pengertian likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, di mana fungsi dari likuiditas secara umum untuk yang pertama, menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. Yang kedua, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak. Yang ketiga, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman. Yang keempat, memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo, atau dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga.
Manajemen likuiditas bank syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Apabila dikaitkan dengan lembaga bank, likuiditas merupakan kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka panjang pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Jadi, yang dimaksud likuiditas di sini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan secara singkat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Konsep likuiditas ini juga diperluas dengan memasukkan unsur pinjaman, yaitu kemampuan untuk mendapatkan likuiditas baik tunai maupun non-tunai melalui pinjaman dari sumber-sumber ekstern perusahaan. Kemudahan mendapatkan likuiditas adalah merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan dan semua jenis kegiatan bisnis. Namun, pada lembaga keuangan bank, penyediaan likuiditas merupakan hal yang penting karena untuk memenuhi adanya permintaan penarikan dana sewaktu-waktu dari para nasabah. Selain menjaga ketersediaan likuiditas, setiap bank juga harus mematuhi ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni Giro Wajib Minimum atau GWM. Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah cukup, tepat waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama memenuhi ketentuan bank sentral atau pemerintah. Terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung, pemilik rekening giro maupun debitur, dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo. Manajemen likuiditas bank dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Pengendalian likuiditas bank setiap hari berupa penjagaan agar semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank, uang tunai kas, saldo bank pada bank sentral misalnya, ini dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat atau setiap waktunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen likuiditas bank adalah kemampuan dari suatu bank untuk membiayai peningkatan aset yang sesuai dengan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas ini memang sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank. Karena itu, perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius di kemudian hari. Kekurangan likuiditas pada suatu bank dapat mengakibatkan pengaruh yang lebih luas dan berdampak negatif pada sistem perbankan. Pengelolaan likuiditas adalah kegiatan yang rutin dalam operasi bank di mana dana yang dikelola sebagian besar adalah dana pihak ketiga yang sifatnya sangat berfluktuasi. Bank harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu, karena kebutuhan likuiditas sangat dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan jenis sumber dana yang dikelola bank. Kesulitan likuiditas ini seringkali menjadi tanda-tanda awal bahwa suatu bank akan mengalami kesulitan finansial yang lebih serius. Kesulitan ini biasanya diawali dengan turunnya simpanan atau deposit masyarakat yang menyebabkan kekurangan alat likuid sehingga terpaksa harus melakukan pinjaman antar bank dan menjual aktiva cadangannya. Kesulitan itu akan bertambah parah jika bank-bank lain mulai menolak memberikan bantuan atau pinjaman kepada bank-bank yang bermasalah. Dalam keadaan sulit ini, bank cenderung akan berusaha memperoleh pinjaman dana dengan biaya berapapun untuk menjaga citranya. Dengan kemampuan ini, berarti bank ini mengorbankan profit untuk kepentingan likuiditas, dan kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya secara baik dapat menjamin terpenuhnya kewajiban secara tertib, sehingga bank itu akan terhindar dari risiko biaya pinjaman yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak kepada bank. Jika bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan profitabilitas bank menjadi rendah walaupun dari sisi likuiditas short take risk akan aman.
Nah, sebaliknya, jika bank menganut pengelolaan likuiditas yang agresif, maka cenderung akan dekat dengan liquidity short take risk, akan tetapi memiliki kesempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. Short take liquidity risk akan menyebabkan dampak serius terhadap business continuity dan business sustainability. Nah, fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposan dapat menarik suatu waktu dananya atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu, bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank ini dapat memenuhi kewajiban tersebut. Dalam bank syariah, manajemen likuiditas secara konsep memang tidak jauh berbeda dengan manajemen bank konvensional, baik dari segi tujuan ataupun resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Nah, yang membedakan hanyalah pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak. Nah, selama ini alat untuk manajemen likuiditas dalam bank adalah PUAS atau pasar uang antar bank syariah dengan akad wadiah, SIMA, sertifikat mudharabah antar bank, dan SWBI atau surat wadiah Bank Indonesia juga dengan akad wadiah. Apabila suatu bank kekurangan likuiditas, maka bank tersebut akan meminjam kepada bank lain berupa PUAS, SWIBI, atau menerbitkan SIMA, dan sebaliknya. Jika pada prinsipnya manajemen bank baik konvensional maupun syariah tidak jauh berbeda, yang membedakan dan yang ditekankan adalah bagaimana cara mendapatkan dana tersebut memang haruslah sesuai dengan syariah. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Saudari Atika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ria kembali mengenai profitabilitas bank syariah. Simak terus videonya ya. Selanjutnya yaitu profitabilitas bank syariah. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensinya sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Return on Asset atau ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembinaan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Nah, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Menurut Hasibuan, profitabilitas atau yang biasa disebut dengan rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas atau profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang bobotnya sama. Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator, yaitu yang pertama Return on Asset atau ROA atau tingkat pengembalian aset, dan yang kedua rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Faktor penentu profitabilitas bank dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penentu internal merupakan faktor-faktor yang dikendalikan oleh manajemen. Hal ini menunjukkan perbedaan antar bank dalam kebijakan manajemen dan keputusan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana modal, likuiditas, dan biaya. Nah, gimana penjelasan dari Karya tadi? Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Nisa mengenai peluang dan tantangan perbankan syariah. Simak terus videonya ya. Perkembangan bank syariah di Indonesia mempunyai peluang usaha yang cukup besar. Hal ini semakin didukung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Apalagi mengingat banyaknya jumlah penduduk di negara Indonesia yang beragama Islam. Tinggalnya di pedesaan dan kehidupan ekonominya masih perlu ditingkatkan. Maka hal ini membuka potensi besar bagi perbankan syariah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Peluang bagi perbankan syariah di era globalisasi yang pertama yaitu adanya kesamaan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah. Yang kedua, diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga sehingga akan berdampak positif dalam menekan cost plus inflation dan persaingan antar bank. Yang ketiga, konsep dengan berorientasi pada kebersamaan dan dapat mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit dan loss sharing. Yang keempat, penyediaan pembiayaan murah yang merupakan faktor penting untuk mendorong kegiatan dan perkembangan ekonomi. Yang kelima, penerapannya sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan. Selain itu, peluang aktivitas usaha bank syariah juga lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah lebih luas dibandingkan dengan unit usaha syariah dari bank konvensional. Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat serta menghimpun dana sosial dari wakaf, uang dan menyalurkan kepada lembaga pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Dengan berbagai peluang yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, bank syariah diharapkan mampu memenangkan pasar keuangan berbasis syariah yang sekarang ini telah menjadi bagian dari sistem keuangan global. Di era globalisasi ini, bank syariah sebagai institusi keuangan juga tidak luput dari beberapa tantangan berkaitan dengan kegiatan operasional maupun perkembangannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain yang pertama adalah implementasi pada sistem. Tantangan paling penting adalah implementasi keuangan Islam pada skala sistem. Pada saat ini, banyak negara Islam mengalami disequilibrium ketidakseimbangan finansial dalam fiskal, moneter, dan eksternal. Di berbagai negara ini tidak dapat memberikan wadah yang subur bagi operasi perbankan Islam yang efisien. Operasi perbankan Islam pada skala sistem yang efisien pada saat ini amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi seperti yang pertama, kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan. Yang kedua, lemahnya kerangka legal dan institusional untuk definisi hak kepemilikan berbasis syariah sekaligus hak para pihak dalam kontrak dan lain sebagainya. Tantangan yang kedua adalah intermediasi dua arah. Pada saat ini, sebagian besar bank-bank syariah berfungsi sebagai intermediasi antara sumber daya finansial muslim dan bank komersial di barat. Dalam konteks ini, yang ada hanyalah hubungan satu arah. Belum ada bank syariah besar yang mengembangkan metode intermediasi antara sumber keuangan barat dan permintaan atas sumber daya tersebut di negara muslim. Walaupun masih ada ruang yang cukup untuk kompetisi dan ekspansi dalam bidang ini, kemampuan bertahan jangka panjang bank syariah tergantung kepada seberapa cepat, agresif, dan efektif mereka dalam mengembangkan teknik dan instrumen yang memungkinkan mereka melakukan fungsi intermediasi dua arah. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman terhadap lingkungan baru dapat menciptakan perasaan resiko yang lebih besar bahkan jika level objektif resiko itu dalam sistem tersebut tidak berubah atau berkurang. Intermediator finansial Islam harus mengadopsi pengukuran manajemen resiko yang tepat bukan hanya demi portofolio mereka sendiri, tetapi juga untuk menghadirkan layanan manajemen resiko inovatif kepada nasabah mereka. Institusi finansial yang dapat menawarkan jaminan, meningkatkan likuiditas, memberikan jaminan asuransi terhadap resiko, dan pada akhirnya mengembangkan instrumen perlindungan dengan cuma-cuma harus dibentuk. Tantangan yang keempat yaitu standarisasi. Tantangan operasional yang lain bagi bank syariah adalah
menstandarisasi proses pemasaran produk baru di pasar. Pada saat ini, tiap bank syariah memiliki dewan syariah tersendiri yang menguji dan mengevaluasi tiap produk, tanpa harus mengkoordinasikan upaya tersebut dengan bank lain. Proses ini harus diorganisir dengan baik dan distandarisasikan guna meminimalkan waktu, upaya, dan kebingungan. Di dalam bank syariah seharusnya terdapat audit pasca produk yang baik oleh komite audit untuk menjadikan institusi tersebut sesuai dengan panduan syariah yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Tantangan yang kelima yaitu konsolidasi. Dengan banyaknya institusi berukuran kecil, bank syariah tidak menikmati efisiensi skala ekonomi. Banyak bank syariah yang menggunakan fasilitas bank konvensional sebagai intermediasi manajemen keuangan, pertukaran mata uang, layanan portofolio, dan perbankan investasi yang mengurangi margin keuntungan mereka. Oleh karena itu, disarankan pada saat ini, waktunya bank syariah mempertimbangkan secara serius untuk menjadi sebuah institusi finansial yang besar untuk dapat menikmati ekonomi skala dan mengurangi biaya overhead melalui efisiensi. Tantangan yang keenam yaitu pembenahan dari sisi kelembagaan. Dual banking system yang selama ini dijalankan oleh bank syariah perlu disempurnakan. Sistem kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan karena hubungan manajemen, wewenang, serta struktur organisasi antara bank konvensional dengan unit syariahnya perlu diperjelas agar sinergis, bahkan perlu dibentuk bupati gubernur khusus syariah. Tantangan yang ketujuh yaitu ketersediaan sumber daya insani yang berkualitas. Sumber daya insani merupakan faktor penting dalam sebuah institusi termasuk pada perbankan syariah. Berkembangnya industri keuangan pada perbankan syariah dorong meningkatnya kebutuhan sumber daya insani yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya insani yang berkualitas dan juga paham mengenai dunia perbankan syariah mampu menopang perkembangan perbankan syariah yang lebih maju di era globalisasi ini. Selanjutnya, tantangan yang ke-8 yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Di antara tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibanding layanan perbankan konvensional. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih menganggap bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Nah, bagaimana penjelasan dari Kak Nisa tadi? Selanjutnya, yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Atika mengenai aspek legalitas atau undang-undang yang mengatur perbankan syariah. Simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, selanjutnya di sini Atika akan sedikit menjelaskan kembali mengenai legal aspek governing Islamic banking atau aspek legalitas atau undang-undang yang mengatur perbankan syariah. Nah, di Indonesia keberadaan bank syariah ini sudah ada sejak pertengahan tahun 1992, tepatnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kebijakan perundangan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 53/BH/KDK 13-32-1/12/1998. Lalu pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi Nomor 165/PAD/KDK 13.32-1/5/1999 setelah izin usaha dari Menteri Keuangan untuk beroperasi dengan prinsip bagi hasil seperti Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Syariah. Dengan mulai banyaknya bank-bank berbasis syariah yang didirikan di berbagai negara seperti Sudan, Pakistan, dan Malaysia pada era tahun 1970 sampai 80-an, semakin meningkatkan kesadaran dan motivasi umat Islam di Indonesia sebagai umat mayoritas untuk melakukan hal yang serupa. Sebenarnya keinginan untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariat di Indonesia sudah ada sejak tahun 70-an, namun karena kebijakan pemerintah dan regulasi yang tidak mendukung pada saat itu, keinginan tersebut sulit terrealisasikan
Keinginan tersebut ini baru bisa terwujud dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 yang diperkasai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah. Bank ini mulai efektif beroperasi pada tahun 1992. Beroperasinya BMI ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Nah, UU ini lalu diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lalu pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan. Undang-Undang Nomor 21 ini adalah undang-undang khusus yang mengatur perbankan syariah. Nah, periodisasi perkembangan undang-undang yang mengatur perbankan syariah di Indonesia berdasarkan kepada UU. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa BMI adalah bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah dengan dasar hukum berdirinya BMI ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini. Secara substansi, undang-undang ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal memang yang mengatur tentang bank syariah dalam undang-undang ini. Nah, kata bank syariah juga tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal 1 butir 12 dan pasal 6 huruf M dalam undang-undang ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil atau profit sharing. Nah, meskipun undang-undang ini mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, menurut pasal 1 butir 1 PP nomor 72 ini yang dimaksudkan dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 ini, maka Bank Syariah di Indonesia telah menjadi kenyataan. Nah, hal ini dianggap sebagai front gate beroperasinya Bank Syariah di Indonesia. Nah, namun peraturan tersebut masih dianggap belum memadai untuk mendorong perkembangan bank syariah karena sekedar mengatur bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, namun tidak secara definitif dan komprehensif mengatur aktivitas bank berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, pada tahun 1998 ini Undang-Undang Perbankan atau UU Nomor 7 Tahun 1992 diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 ini. Berbeda dengan UU Nomor 7 yang tidak mengatur secara pasti perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini lebih lengkap atau ekshaustif dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, UU ini secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Yang dimaksud prinsip syariah menurut pasal 1 butir 13 dalam undang-undang ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, lalu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iqtina. Nah, ketentuan tersebut menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas. Lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebagai contoh, bank syariah
beroperasi hanya berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang kemudian diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk kadangkala overlapping satu sama lainnya. Kemudian bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu undang-undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Oleh karena itu, adanya undang-undang khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara komprehensif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diwujudkan. Nah, jadi pada tahun 2008 DPR dengan dukungan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini. Nah, undang-undang ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Nah, secara umum struktur hukum perbankan syariah ini sama dengan hukum perbankan nasional. Aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan tata kelola atau corporate governance, prinsip kehati-hatian atau prudential principles, lalu manajemen risiko, risk management, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur perbankan syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh. Para investor ini semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah perkembangan perbankan syariah. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kami pribadi tentunya dan bagi teman-teman semua pada umumnya. Kami tunggu komentar atau sanggahan yang membangun dari teman-teman. Terima kasih karena sudah berkenan menyimak video ini hingga akhir. Saya Noviatika Salsabila mewakili teman-teman kelompok 1. Mohon pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sampai jumpa kembali.